Pada saat 7 Oktober 2001, sebagai balasan atas tragedi 9/11 yang dikenal sebagai kejadian pengeboman di Amerika Serikat oleh rezim yang bernama Osama bin Laden, yang mana Osama bin Laden sendiri dilindungi oleh kelompok yang bernama Taliban, di mana 98.000 pasukan Amerika Serikat dikirim ke Afghanistan, dan Amerika juga memperkerjakan 50.000 penerjemah dengan menjanjikan visa khusus untuk mereka agar bisa pindah ke Amerika Serikat. Dan inilah perjanjian. Berlatar pada tahun 2018, tepatnya di Laskargah, Afghanistan, dan kisah akan bermula pada seorang sersan mayor yang bernama John Kinley beserta timnya yang mari saya perkenalkan. Ia adalah Kawa Maulai, ia adalah Eddie atau si Chow, ia adalah Tomcat, dan ia Jizzy. Saat ini, mereka yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kendaraan di mana salah satu pengemudi truk yang mencurigakan ternyata membawa sebuah bom yang meledak pada saat itu juga. Jack. Dan akibat dari ledakan bom tersebut, membuat 2 orang timnya John sekaligus penerjemahnya tewas di tempat itu. Dan inilah dia, perjanjian. Loh. Keesokannya, ketika John berada di markas Amerika, dia pun merekrut anggota baru untuk menggantikan anggotanya yang tewas kemarin. Dan ia adalah Steve, dan ia adalah Ahmad yang akan menjadi penerjemah baru di timnya. Setelah melakukan sedikit interview, Ahmad pun akhirnya diterima di timnya John Kinley. I would never patronize. Specializes in finding Taliban munitions and explosive sites. Meet Ahmed, our new interpreter. Setelah itu, mereka pun pergi berpatroli untuk mencari senjata para Taliban. Dan di sini, Ahmad dengan sok tahu memberitahu John jika tidak ada senjata di tempat yang John tuju. Weapons, you're not gonna find any here. Dan setelah mereka memasuki tempat itu, mereka tidak menemukan apapun kecuali orang yang lagi teler. Dan John yang sepertinya sudah bosan dengan misi pencarian tapi tidak menemukan apapun hingga John akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya John di markas, John pun menyampaikan keluhannya di kolonel yang bernama Kolonel Fox. John yang mengeluhkan jika ia yang terus keluar berpatroli tapi tidak menghasilkan apa-apa, dan John pun meminta izin jika John akan melakukan pencarian tempat pembuatan bom Taliban dengan caranya sendiri. Kemudian, John pun menemui Declan untuk meminta data seorang yang berpotensi mengetahui markas Taliban. Dikarenakan data yang diberikan oleh Kolonel Fox tidak pernah menghasilkan apapun. Setelah John mendapatkan data salah satu orang dari Taliban itu, ia pun menunjukkan orangnya kepada Ahmad. Dan Ahmad yang mengetahui orang yang John cari pun bergegas mengantarkan John ke rumahnya. Orang yang ia cari bernama Faraj, dan John pun pergi menculiknya. Setelah berhasil menculiknya, Ahmad yang selaku menjadi penerjemah mengajukan pertanyaan atas perintah John. Akan tetapi Faraj mengintimidasi Ahmad jika ia kenal dia dan ia akan membunuh istrinya. Akan tetapi Ahmad yang harus tetap tegar dan bekerja pun tidak bisa berkata-kata lagi. Dan Ahmad memberitahu John jika tidak terjadi apa-apa. Setelah memberikan uang dan sebuah baju tahanan, John pun menyuruh untuk memilihnya. Faraj pun memilih uang tersebut dan John yang hanya menanyakan di mana para Taliban membuat bom tersebut. Where did they build the IEDs? Akan tetapi, dirasa uangnya kurang dengan informasi yang seberharga itu, Faraj pun memancing agar uangnya ditambah. Akan tetapi John yang tidak mau dengan akan menambah uangnya jika pekerjaan mereka selesai. Dan Ahmad pun memberikan uang tambahan tersebut tanpa perintah dari John. Akhirnya, Faraj pun memberitahu mereka tempat Taliban membuat bom tersebut. Setelah itu, sesampainya di markas, John pun menanyakan Eddie apa yang dikatakan Faraj kepada Ahmad. Eddie pun memberitahu jika Faraj akan membunuh keluarganya Ahmad. Mengetahui itu, John pun menemui Ahmad untuk mengingatkannya agar jangan melanggar kekuasaannya lagi.
Dan Ahmad pun meminta maaf untuk kesalahannya. So we understand each other? Good work. Keesokannya, mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke lokasi yang Faraj kasih tahu. Dan pada saat mereka membahas rute yang akan mereka pakai, di sini seorang yang bernama Hadi yang sekaligus menjadi orang Afghanistan pun memberitahu jika di rute yang akan John lewati sering terjadi hujan. Dan Hadi pun menyarankan untuk melewati rute yang berbeda. John pun menyetujuinya. Alright, so we got a plan. Dan pada saat mereka di perjalanan, Ahmad tiba-tiba meminta John untuk menghentikan kendaraannya, dikarenakan menurutnya rute yang mereka lewati adalah jebakan, dan Ahmad mengira jika Hadi adalah seorang pengkhianat. John yang mulai kesal terhadapnya pun mengingatkan jika Ahmad sudah melampaui batas karena tugasnya di sini hanyalah seorang penerjemah. You're here to translate. Dan setelah Ahmad meyakinkan John, akhirnya John pun menyuruh Jizzy untuk memeriksa drone dan Tomcat JJ untuk melihat di sekitarnya. Dan ketika John menunggu hasil dari drone-nya, tiba-tiba Ahmad sudah memukuli Hadi dan menodongkan senjata ke lehernya, membuat John kaget. Get that gun out of his throat! Dan seketika memerintahkan Ahmad untuk melepaskan Hadi. Setelah Ahmad melepaskan Hadi, disinilah Jizzy melaporkan ke John jika di depan ada pasukan bersenjata Taliban yang menuju ke arah mereka. Is it? Dan Hadi pun memberitahu jika alasannya melakukan itu dikarenakan keluarganya ditahan oleh Taliban. Get back to base. Dan John pun memutuskan untuk kembali ke markas dan melakukan sleep call dengan istrinya. Dan Ahmad yang pulang ke rumahnya dengan seorang istri yang sedang hamil tua. Dan istrinya pun menanyakan Ahmad tentang visa khusus yang dijanjikan Amerika terhadapnya. چی گپ شد؟ به خاطر ویزای خواستمون. Keesokannya, John meminta helikopter untuk pergi ke tempat kedua yang Faraj kasih tahu dikarenakan jarak dari markas sangat jauh, yaitu 120 km. Akan tetapi Kolonel Fox tidak bisa memberikannya. Setelah itu, John pun pergi menggunakan mobil. Sampainya di tempat itu, Ahmad yang meminta untuk melakukan pemeriksaan ke pemilik tambang tersebut. Akan tetapi pemilik tambang itu menyuruh mereka untuk mencari ke tempat lain. Dan pada saat itu juga ada salah satu seorang yang menelpon ketua dari Taliban untuk meminta bantuan. Menyadari itu tipuan, Ahmad yang cerdik pun memberitahu John jika mereka ditipu, hingga akhirnya John dan timnya melakukan pemeriksaan. Selang beberapa saat, Jizzy pun menemukan beberapa senjata di dalam sebuah kontainer. Dan John yang menemukan tempat perakitan bom yang di dalamnya terdapat 4 orang Taliban. John pun menyuruh anak buahnya untuk meminta bantuan udara. John yang masuk dan langsung menembaki para Taliban yang sedang menyiksa tentara Amerika yang berhasil mereka tangkap. Setelah itu sialnya Eddie yang harus tertembak karena rupanya ada satu orang Taliban yang bersembunyi di tempat tersebut. I just said 3 minutes. Let's go. Move. John yang menaruh bahan peledak di tempat tersebut pun bergegas meninggalkan tempat itu. Akan tetapi pada saat baru saja keluar, sial bagi si Eddie yang harus menjadi korban pertama di film ini. Down. Dan setelah itu, pasukan Taliban pun berdatangan dengan jumlah yang tidak ada habisnya, yang membuat satu persatu anak buah John tewas. John yang memerintahkan 2 orang dari sisa-sisa anak buahnya untuk melarikan diri dikarenakan Taliban terlalu banyak. Sayangnya mereka pun ikut tewas dan kini hanya menyisakan John dan Ahmad yang berhasil melarikan diri. Pada saat John melarikan diri dan mencoba untuk menghubungi markas, akan tetapi ia sudah di luar jangkauan karena jarak yang begitu jauh. Sial bagi si John karena ban mobilnya pecah yang akhirnya ia memutuskan untuk berjalan kaki. Dan ketua Taliban yang mengetahui itu pun mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari John dan membawanya hidup-hidup. Dan saat setelah John melarikan diri, disinilah bantuan udara tiba membantu mereka. Loh, tapi apa yang mau dibantu? Kok mereka juga udah pada lari terbirit-birit.
Covered all three bodies minus John Kinley and the Setelah beralih cukup jauh, John yang memutuskan untuk beristirahat dan yang pastinya John yang bukan seperti cowok-cowok lemah yang ketika merasa kehilangan tidak langsung update story galau ke medsos dan mewek-mewek di dalam kamar pun mencoba untuk tetap tegar meskipun hatinya diselimuti rasa kehilangan teman-temannya. Rest here for the night. Keesokannya, ketika John dan Ahmad terbangun, tanpa sempat ngopi dan udut pun langsung bergegas berlari dikarenakan Taliban sudah dekat dengan posisinya. Dan mereka yang berjarak 120 km dari markas dan hanya akan melewati pegunungan dan tidak akan menggunakan kendaraan. Dan setelah menuruni bukit yang tinggi, John yang bertemu dengan Taliban akan tetapi ia berhasil membunuhnya. Tanpa menggunakan senjata, takutnya akan membuat posisi mereka jadi ketahuan. Dan saat itulah John dan Ahmad berlari dan membunuh para Taliban yang ditemuinya. Hingga pada saat John lengah dan tak menyadari jika ada Taliban di atasnya, akhirnya membuat ia terpaksa menggunakan senjatanya untuk menembakinya dan membuat posisi mereka diketahui oleh para Taliban. Akan tetapi dengan kecerdasannya, John berhasil mengelabui Taliban dengan bersembunyi di dalam gua. Dirasa cukup aman dan malam akan segera tiba, John pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah rumah kosong yang mereka temui. We'll rack up here for the night. Dan Taliban yang tak berhenti mengejarnya sampai larut malam setelah diberikan sedikit pidato penyemangat dari si ketua. Keesokannya, John terbangun dikarenakan suara dari walkie-talkie yang ia bawa dari Taliban kemarin, di mana Ahmad yang ikut terbangun pun menerjemahkannya dan memberitahu John jika Taliban melihat rumah yang ia tempati saat ini. Dan John pun menyuruh Ahmad untuk mengemas barang-barangnya. Dan ketika John melihat situasi di sekitarnya, tiba-tiba Ahmed. wadadadada, John yang ditembaki dari segala arah oleh Taliban pun tidak bisa melawan dikarenakan lengannya tertembak. Hingga akhirnya ia pun berhasil ditangkap dan salah satu dari Taliban yang sangat berambisi untuk membunuh John pun memukuli kepalanya hingga ia tak sadarkan diri. Dan setelah John yang mau diringkus ke mobil itulah tiba-tiba Ahmad menembaki Taliban dan berhasil menyelamatkannya. We're going home. Meskipun di depannya ada sebuah mobil, akan tetapi Ahmad lebih memilih menandu John yang saat ini terluka parah dikarenakan akan lebih berbahaya jika ia melewati jalanan. Sebagai seorang muslim yang ringan hati dan penuh kesabaran, Ahmad pun menggerus John melewati berbagai medan. Dan ia pun memutuskan untuk menggunakan sebuah mobil. Dan benar saja, baru jalan beberapa puluh meter, ia dihadang oleh Taliban yang ingin menumpang karena mobilnya rusak. Dan di sini kita bisa melihat kepintaran Ahmad yang menaruh John di bawah tumpukan karpet hingga pasukan Taliban tak menyadari bahwa yang mereka duduki adalah orang yang mereka cari-cari. Setelah berhasil lolos dari Taliban, Ahmad pun menemui para pemburu yang sedang menyantap hasil buruannya dan menawarkan mobilnya untuk menukarkannya dengan makanan, sedikit obat, dan meminta gerobak dorongnya untuk membawa si John. Ketika pemburu itu ingin melihat John, dan si pemburu menyadari jika ia adalah orang yang Taliban cari, dan Taliban akan membayar mahal untuk kepala si John. Akan tetapi si pemburu yang tidak suka dengan Taliban, ia pun berbaik hati untuk membantu Ahmad dan John dengan memberikan gerobak dan sejumlah bubuk doping sebagai penahan rasa nyeri. Dan Ahmad pun melanjutkan perjalanan mendorong John menuju ke markas yang jaraknya 100 km. Berjalan kaki siang malam di tengah terik matahari, menanjak dan menuruni bukit tak membuat Ahmad menyerah. Dengan rasa lelah dan letih yang sudah tidak bisa dipungkiri lagi, ia terus berjalan.
Hingga akhirnya ia pun melihat markas yang ia tuju. Akan tetapi pada saat Ahmad membeli sebotol air untuk membasahi tubuh yang kehausan, disinilah 3 orang Taliban datang menggunakan mobil untuk membeli air minum juga. Dan ketika salah satu dari Taliban tersebut curiga kepada gerobak yang Ahmad bawa, ia pun membuka selimut yang menutupi John. Mengetahui itu, Ahmad dengan cepat langsung membunuh mereka. Karena suara tembakan tersebut membuat pasukan Amerika datang menghampiri Ahmad. Dan setelah Ahmad memberitahu jika ia membawa salah satu temannya, pasukan tersebut pun langsung memberikan John perawatan medis. Singkat cerita, 3 minggu pun berlalu. John yang sudah sehat walafiat sudah berada di rumahnya bersama Declan yang datang berkunjung. Ketika mereka membicarakan tentang visa yang seharusnya Ahmad dapatkan karena perjuangannya, akan tetapi dia belum mendapatkannya karena ia terpaksa harus bersembunyi akibat dari kisah heroiknya membuatnya terkenal, dan Taliban menjadi semakin mengincarnya. Mengetahui itu, John yang awalnya tidur nyenyak karena mengira Ahmad sudah mendapatkan visanya, akan tetapi faktanya Ahmad sudah menghilang dan menyembunyikan diri karena jasanya yang menyelamatkan John. John pun mulai menelpon markasnya untuk memperjuangkan visa khusus yang seharusnya Ahmad dapatkan. Berhari-hari menelpon ke markas pusat, akan tetapi mereka selalu mengabaikannya dan menyuruh John untuk menunggu. John yang tak bisa tidur nyenyak karena terus dibayang-bayangi mimpi buruk perjuangan Ahmad ketika membawanya pulang pada saat ia terluka. John yang merasa bersalah karena dia yang tidur nyenyak di kasur empuk bersama sang istri berkat si Ahmad. Akan tetapi sebaliknya dengan Ahmad yang entah harus tidur di mana di luar sana. Keesokannya, ketika Declan datang ke rumahnya lagi, di sini John yang memutuskan pergi sendiri untuk mengusahakan visanya, dan ia sendiri yang akan membawa Ahmad pergi dari persembunyiannya. Dan Declan pun menyuruhnya untuk meminta bantuan kepada Parker yang seorang kontraktor keamanan swasta. Scene pun berpindah ke Ahmad. Ahmad yang saat ini berada di rumahnya ditelepon oleh seorang pengawasnya karena Taliban akan menggeledah rumahnya. Akan tetapi Ahmad berhasil lolos berkat si penelpon yang membawanya pergi menggunakan truk. دروازه پایان هستن. بعدی خانه توست. Dan kembali lagi ke John yang berpamitan ke sang istri, dan yang pastinya sebagai seorang istri yang sudah terbiasa ditinggalkan bertugas, ia pun mengizinkan John untuk pergi. You'll come back alive, John Kinley. John pun pergi menemui Kolonel Fox, dan setelah John memberikan kata-kata mutiara tentang apa yang ia rasakan terhadap apa yang terjadi kepada Ahmad, dan yang pasti bukan kata-kata yang berakhir dengan ujung-ujungnya pinjam dulu 100, tapi John meminta agar Kolonel Fox untuk mengusahakan visanya bagaimanapun caranya. You think if I could just go through a hook in me that we put him in, you're gonna get those visas. Pay your debts. Dan setelah itu, John pergi menemui Parker. Akan tetapi Parker yang saat ini tidak bisa membantu John dikarenakan ada tugas mendadak yang tidak bisa ia tinggalkan. Dan Parker yang meminta John untuk menunggu selama 3 hari dan John akan mendapatkan fasilitas lengkap. Akan tetapi John yang sudah enggak sabar untuk pergi dikarenakan Ahmad yang mungkin besok lusa akan dibunuh. Dan setelah bernegosiasi, akhirnya John pergi sendiri dengan perlengkapan yang seadanya, di mana kesepakatannya adalah John akan menemui adiknya Ahmad yang bernama Ali, karena hanya Ali lah yang tahu di mana posisi Ahmad sekarang. Dan setelah John menemukan Ahmad, dan Parker akan pergi menjemputnya saat itu juga. John pun pergi sendiri untuk menemui Ali. Ini dia orangnya. Setelah bertemu dengan Ali, Ali pun menyuruh John ke lokasi Ahmad berada saat ini menggunakan truk yang sudah ia sediakan bersama seorang supir yang membantu Ahmad kemarin yang bernama Sleseh. Saat di perjalanan, mereka pun bertemu dengan pos pemeriksaan Taliban. Akan tetapi dengan Slash yang sudah memiliki izin, Slash pun dibiarkan pergi.
Dan pada saat di pos pemeriksaan kedua, 2 orang Taliban yang sedikit tengal pun tidak menerima surat izin Slash dan akan memeriksa muatannya. Dan Slash yang sudah panik pun mencoba untuk menyogok mereka, akan tetapi mereka amuk-amukan dan tiba-tiba John pun membuang mayat mereka, dan salah satu dari Taliban yang melihat kejadian itu segera melapor ke ketua Taliban. Si ketua pun menyuruh Taliban yang bernama Fakhruddin untuk mengikuti mereka. Malamnya, Kolonel Fox menghubungi John jika ia berhasil mendapatkan visa untuk Ahmad dan keluarganya. Dan sampailah John di tempat Ahmad. Sebelum ia menemui Ahmad, John menghubungi Parker jika ia berhasil menemukan Ahmad. Dan Parker yang menemukan lokasi John berada saat ini menggunakan satelit dan menyuruh John untuk menunggu di bendungan yang tak jauh dari tempat tersebut. John pun menemui Ahmad, dan pada saat mereka mengobrol, disitulah Fakhruddin melihatnya lalu melaporkannya ke si ketua jika ia berhasil menemukan Ahmad dan John Kinley. Mengetahui itu, ketua Taliban pun mengerahkan seluruh pasukannya. Dan anak buah Parker yang curiga jika orang yang bernama Ron Kay itu adalah John Kinley dikarenakan John membuat data palsu dan menggunakan nama samaran yakni Ron Kay. Mengetahui itu John Kinley yang sangat diburu Taliban, Parker pun akan mengeluarkan pesawat tempur yang bernama Malaikat Kematian. We want to get an angel in the air. You too. Get the Sebuah pesawat tempur bersenjata berat. Dan Shin pun berpindah ke John yang bertemu dengan istrinya Ahmad dan mengajaknya untuk pindah ke Amerika. Setelah istrinya setuju, mereka pun pergi bersama Slash. Dan saat di perjalanan itulah tiba-tiba Taliban mengejar mereka. Sesampainya di bendungan tersebut, John pun meledakkan truknya. Sesampainya di bendungan tersebut, John pun meledakkan truknya untuk menghalangi Taliban masuk ke bendungan itu. Dan adegan tembak-tembakan pun terjadi. Setelah Taliban berhasil menarik truk yang terbakar tersebut dan berhasil memasuki bendungan, membuat jumlah mereka semakin banyak. Hingga akhirnya John dan Ahmad yang harus menembaki ratusan orang bertiga membuatnya kehabisan peluru. Hayo, mau gimana lagi? Dan pada saat-saat putus asa itulah tiba-tiba walalala, pesawat tempur Malaikat Kematian pun datang dan meratakan skuad Taliban yang segitu banyaknya dalam sekejap. Dan Parker datang menghampiri John dan memberikan visanya ke Ahmad, dan film pun tamat. Dan cukup sekian dari saya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.